Iran itu the only one in the Middle East, satu-satunya negara di Timur Tengah yang menjadi penyeimbang kekuatan. Kalau itu tidak ada, ya habis, berarti Timur Tengah sudah dikuasai semua oleh Amerika Serikat. Iran membalasnya dengan menyerang base-base militer Amerika. Dapat memicu perang dunia ketiga nggak sih, Bu? Oh my God. Pemicunya adalah kemungkinan adalah kegagalan dalam perundingan mengurangi potensi nuklir Iran. Tapi karena emosi yang dibunuh itu adalah betul-betul pimpinan tertinggi, marahnya di situ sampai Hormuz ditutup. Bahkan ada satu kapal yang lewat langsung diledakan begitu diledakan, ya. Ini akan efek sekali. Sedikit saja gejolak di Timur Tengah, maka itu sangat berefek sangat besar terhadap negara seperti Indonesia. Cadangan minyak kita hanya akan sanggup 20 hari. Akhir Februari 2026, perang besar terjadi antara Iran melawan Amerika Serikat dan Israel. Setelah diserang, Iran menutup Selat Hormuz, jalur utama pengiriman minyak dunia. Akibatnya, harga minyak dunia pun melonjak. Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartarto menegaskan situasi ini bisa memicu kenaikan harga BBM dalam negeri. Lalu apa yang harus dilakukan pemerintah dan seberapa besar dampaknya bagi masyarakat? Bersama saya Arlista Hadi, inilah iNews Files. Setelah negosiasi Amerika Serikat dan Iran terkait program nuklir menemui jalan buntu, Sabtu 28 Februari lalu, Amerika Serikat bersama Israel meluncurkan serangan udara ke Iran. Rudal-rudal Amerika menargetkan fasilitas yang terkait dengan Garda Revolusi Islam. Serangan rudal juga menyasar ke pusat komando dan kendali, sistem pertahanan udara, lokasi peluncuran rudal drone, dan lapangan terbang militer. Serangan ini merupakan perintah langsung Presiden Donald Trump dimulai sejak 28 Februari. Tak tinggal diam, Iran juga melakukan serangan balasan ke Israel, termasuk menyasar pangkalan militer Amerika Serikat di sejumlah negara di Timur Tengah. Balas dendam Iran terhadap Amerika Serikat dan Israel juga dilakukan dengan menutup Selat Hormuz. Tidak ada satupun kapal yang diizinkan melintasi Selat Hormuz yang menjadi jalur vital perdagangan minyak dunia yang terletak di selatan Iran. Konflik terbuka antara Iran dan Amerika Serikat memicu kekhawatiran global terhadap stabilitas kawasan Timur Tengah dan lonjakan harga minyak dunia. Untuk melihat berapa besar risiko tersebut dan bagaimana Indonesia harus bersiap, saya akan langsung menemui salah satu peneliti bidang politik internasional dari BRIN. Ikuti penelusuran kami.
Indri melihat serangan dari Israel dan Amerika ke Iran. Nah, ini tanggapan Ibu sendiri seperti apa? Ya, kalau melihat dari konflik yang terjadi, ini bukan sebuah konflik yang berlangsung dalam 1 hari, betul, atau 1 tahun, tapi ini merupakan akumulasi dari konflik yang sudah berjalan mungkin lebih dari 1 dekade ya, antara Iran, kemudian juga dengan Amerika maupun dengan Israel. Konflik ini memang pemicunya adalah kegagalan dalam perundingan pengurangan pengayaan uranium Iran ya, untuk mengurangi potensi nuklir Iran. Tapi kalau misalkan kita lihat kan perundingan pada saat itu kan masih berlangsung, Bu. Betul. Kemudian Israel mengklaim serangan tersebut ini adalah langkah preventif bahwa Iran akan menyerang negaranya. Nah, sedangkan untuk kejadian ini adalah kedua kalinya, sebelumnya 2025 dan tidak terbukti begitu, Bu. Saat ini justru Iran membalasnya dengan menyerang base-base militer Amerika di sejumlah negara di Timur Tengah. Nah, ini kan berarti bisa dikatakan jadi dapat memicu perang dunia ketiga nggak sih, Bu? Yang menjadi concern dalam hal ini adalah untuk bisa meluas menjadi sebuah konflik global adalah penyerangan retaliation, serangan balas dendam ya, serangan balasan dari Iran kepada terhadap fasilitas militer Amerika yang ada di Teluk ya. Baik itu yang ada di Qatar, yang ada di Uni Emirat Arab, itu kan juga menjadi sasaran serangan balasan Iran gitu. Betul. Ya. Dan juga terkait bahwa tadi Mbak sebutkan bahwa ini negosiasi masih berlangsung. Betul. Jadi memang sebenarnya perundingan masih berlangsung, dan sebenarnya juga Menlu Iran sudah menyebutkan bahwa sudah ada perkembangan positif, dan juga Menlu Oman sebagai mediator juga menyebutkan bahwa Iran sudah ada menyepakati sebuah kesepakatan gitu yang memang belum disampaikan. Sebenarnya itu merupakan sinyal positif gitu ya, untuk menemukan sebuah perdamaian ya, jalan tengah gitu ya, untuk menghindari adanya aksi militer. Cuma memang disayangkan dan itu dipertanyakan oleh Menlu Iran sendiri, mengapa Israel melakukan serangan pada saat perundingan masih berlangsung dan perundingan berjalan positif dilaporkan, dan itu yang disayangkan. Tapi tadi Ibu sempat membahas Teluk, saya jadi teringat bahwa gara-gara penyerangan tersebut ini Iran menutup Selat Hormuz. Nah, ini dampaknya itu tidak hanya Iran sendiri, tapi kan otomatis mempengaruhi perekonomian dunia, Bu. Betul. Bisa dijelaskan nggak sih, Bu, seberapa penting Teluk Hormuz itu sendiri, Bu? Sebenarnya ancaman penutupan Selat Hormuz itu memang sudah lama didengungkan juga oleh Iran ya. Mungkin bisa dan sambil ditunjukkan, ini Bu. sangat penting ya. Iya, Bu. Selat Hormuz ini bagi geopolitik dunia ini Selat Hormuz. Sini ya, Bu ya. Ya. Iran ya, Bu ya. Ini Iran. Ya, ini Selat Hormuz ya. Di sini memang berbatasan langsung ya, di sini dengan beberapa negara Teluk, dan ini adalah negara-negara yang para raja yang menghasilkan minyak ya, produksi minyak dunia memang berkumpul secara geografisnya adalah di sini. Dan Selat Hormuz ini memang salah satunya adalah yang menjaga dalam hal maritimnya itu adalah salah satunya adalah negara Iran. Selama perundingan dan juga ancaman-ancaman ancaman dari Israel maupun Amerika, Iran juga mengeluarkan sebuah ancaman bahwa jika memang Iran diserang secara militer, dia akan menutup Selat Hormuz. Jadi, dan ternyata itu bukan sebuah gertak sambal ya. Jadi memang benar-benar itu benar-benar dilakukan gitu ya. Sekitar kemungkinan sekitar 30% produksi minyak dunia ini melewati Selat Hormuz. Otomatis rantai pasokan global untuk minyak dunia otomatis terganggu ya. Nah, berarti ada pengaruhnya untuk negara kita dong, Bu, Indonesia. Nah, dampaknya apa, Bu? Jadi Indonesia ini memang pengimpor minyak ya,
ke negara-negara Teluk ini. Ya. Kalau untuk Iran kita memang persentasenya kecil ya, hanya Betul. sekitar 0,6 sekian. Yang kita tuh paling besar mengimpor ke negara Saudi Arabia. Dari Saudi Arabia. Saudi Arabia. Otomatis Yang pertama, lewat sini ya Bu ya? Otomatis. Kalau ditutup ya berarti tidak bisa Ya. didatangkan ke Indonesia Bu. Betul, dan kalaupun bisa didatangkan kemungkinan juga harganya akan Sangat naik, jadi tinggi ya, Bu, ya? kemungkinan akan tinggi gitu, dan itu yang efek ya spillover efek bagi terhadap Indonesia adalah kemungkinan ya karena harga minyak dunia naik, ya kita pun juga harga minyak akan semakin tinggi. ada antisipasi yang sebenarnya bisa kita lakukan tidak sih Bu agar tetap stabil gitu Bu untuk di Indonesianya sendiri? Ya. Langkah-langkah preventif ya, jika memang eskalasinya akan semakin berkepanjangan. Itu adalah supaya kita mengurangi ketergantungan terhadap BBM ya, impor minyak BBM ya. berarti ya. Jadi kemungkinan juga ada usulan bahwa kita melakukan diversifikasi energi, penggunaan BBM kemudian menjadi ke listrik. Nah itu sebenarnya salah satu diversifikasi energi yang sebenarnya sudah mulai dilakukan ya di masa pemerintahan sebelumnya gitu ya. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto ini kan mengusulkan diri menginisiasi untuk menjadi juru damai dari Iran dan Israel begitu Bu. Memang patut diapresiasi ya. Dan itu juga sebenarnya udah di statement tersebut juga sudah diungkapkan dalam statement Kemlu ya, Kementerian Luar Negeri melalui X ya, itu platform sosial media menyebutkan bahwa pemerintah Indonesia dalam ini Presiden Prabowo bersedia untuk menjadi mediator gitu ya, dan itu juga sudah pesan tersebut sudah dibalas oleh Duta Besar Iran untuk Indonesia bahwa mereka membuka pesan dari Presiden Prabowo untuk menjadi mediator. Namun dalam hal ini kita perlu untuk realistis dulu karena ini konflik ini kan baru berjalan beberapa hari ya kan, dan ini masih memanas ya dalam sebuah situasi konflik internasional. Tentunya negara yang mengalami serangan, serangan pertama tentunya kan belum siap juga untuk kembali ke meja perundingan kan. Menurut hemat saya belum tentu juga negara bertiga ini mau untuk berunding, terutama Iran yang sudah menyatakan bahwa merasa dikhianati ya. Terus juga dan Menlu Iran juga sempat menyebutkan bahwa tidak ingin lagi berunding dengan pihak Amerika Serikat. Jadi kalau memang situasinya seperti itu ya kemungkinan kan sebuah tawaran itu akan menjadi sebuah tawaran kosong belaka ya, karena kan pihak bertikanya belum mau gitu. Kalau hemat saya lebih baik pemerintah kita mendorong PBB untuk segera mengeluarkan statement dan juga melakukan tindakan-tindakan supaya untuk mengakhiri. Menurut Bu Indri untuk konflik Iran, Israel dan Amerika ini jika dibandingkan tahun lalu ini durasinya akan lebih singkat atau justru akan lebih lama Bu? Kalau menurut hemat saya kemungkinan akan lebih lama ya. Lebih lama dari 12 hari Bu? Dari 12, mungkin bisa 1 bulan atau berbulan-bulan karena faktor ini ya tewasnya pemimpin tertinggi Iran. Ayatollah Khamenei ini bisa menjadi pemicu aksi balasan yang sangat besar-besaran oleh Iran gitu. Apalagi kan memang juga udah ada seruan jihad juga ya, untuk berani mati ya, untuk berani syahid gitu ya, untuk membela negara. Jadi itu juga sudah bisa kita lihat kan bahwa ternyata Iran juga melakukan serangan balasan tidak hanya ke pangkalan-pangkalan militer Amerika yang ada di Teluk, tapi juga fasilitas-fasilitas minyak yang ada di Teluk juga kena serangan drone atau rudal dari balistik dari Iran ya. Artinya kalau seandainya ini cukup panjang, kita harus memikirkan langkah strategis karena kita tahu energi adalah fondasi ekonomi kita.
dendam atas serangan yang dilakukan Amerika Serikat dan Israel, Garda Revolusi Iran umumkan menutup Selat Hormuz. Tidak ada satupun kapal yang diizinkan melintasi Selat Hormuz yang menjadi jalur vital perdagangan minyak dunia yang terletak di selatan Iran. Penutupan Selat Hormuz diprediksi akan mempengaruhi harga minyak dunia. Pasalnya, selat ini menghubungkan Teluk Persia dengan Laut Arab dan Samudra Hindia. Sebagian besar ekspor minyak dari negara-negara besar regional harus melewati Selat Hormuz. Di antaranya ekspor minyak dari Arab Saudi, Irak, Uni Emirat Arab, Qatar, Iran, dan Kuwait. Sekitar 20% atau 20 juta barel minyak mentah setiap harinya melintas melalui Selat Hormuz untuk konsumsi global. Selat Hormuz sudah ditutup, lantas untuk efek dominonya selain negara Timur Tengah ke Asia khususnya Indonesia ini seperti apa, Mas? Ya, Selat Hormuz itu jalur perdagangan global paling strategis di dunia karena 20% dari jalur keluar minyak itu dimulai dari Selat Hormuz. Minyak yang dari Arab Saudi, Iran, dan negara-negara Timur Tengah keluar dari Selat Hormuz. Dan tentu saja itu jalur berikutnya adalah ke Asia ya. Dan 70%, 80% itu disalurkan ke negara-negara di Asia. Indonesia adalah salah satu yang juga sangat signifikan. Dan efek terhadap ketersediaan cadangan minyak dan gas di Indonesia itu sangat masif sekali. Persoalannya, Indonesia itu sedikit berbeda dibandingkan negara-negara maju lainnya. Apa yang membuat berbeda? Karena infrastruktur penyimpanan minyak kita yang juga tidak secanggih negara lain dan juga kapasitasnya tidak sebesar negara lain. Itu kenapa sedikit saja gejolak di Timur Tengah, maka itu sangat berefek berantai sangat besar terhadap negara seperti Indonesia. Dan Pak Bahlil sudah sampaikan ya bahwa cadangan minyak kita hanya akan sanggup 20 hari. Ini sangat mengkhawatirkan karena Iran tidak pernah berpikir sejauh ini untuk menghentikan perang. Bahkan Donald Trump juga bilang bahwa ini bisa mencapai beberapa bulan. Dan juga analis mengingatkan juga ini bisa mencapai beberapa bulan. Artinya kalau seandainya ini cukup panjang, kita harus memikirkan langkah strategis karena kita tahu energi adalah fondasi ekonomi kita. Dan kalau energi terpukul, energi langka, BBM langka, implikasi terhadap ekonomi itu sangat signifikan sekali. Kita saat ini itu impor lumayan banyak, sekitar 900.000 barrel per hari, dan kalau seandainya itu tergoncang, itu pasti akan signifikan sekali efeknya. Ada banyak dampaknya ya, transmisi yang terjadi secara berantai untuk ekonomi Indonesia. Kalau seandainya impor kita bermasalah, cadangan minyak bermasalah, dan kemudian harga minyak jadi mahal karena kelangkaan, maka efeknya terhadap defisit APBN itu besar sekali. Jadi kenaikan 1 USD saja per barrel itu implikasi terhadap defisit APBN kita itu bisa mencapai 6,8 triliun. Dan hitungan kami, hitungan sederhana sebetulnya bisa dilakukan oleh banyak orang. Ini bisa berakibat pada defisit APBN hingga ratusan triliun. Skema moderat itu bisa mencapai 340 triliun. Artinya tekanan terhadap APBN kita akan semakin besar. Kalau APBN kita tertekan, maka kita tahu nggak ada jalan lain biasanya selain menambah utang. Dan kalau utang kita nambah ya, kita tahu bunga hutang kita sudah berat, maka fiskal kita terkikis, anggaran untuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan yang lain-lain itu pasti akan mengalami masalah.
Tapi ini yang dalam jangka pendek dulu yang perlu diantisipasi ya. Soal cadangan kita yang hanya 20 hari ini harus segera dicari jalan keluarnya. Mengingat kita mau lebaran. Ya. Kalau cadangan BBM nasional berapa hari? Masih cukup 20 hari. Dampak ke subsidi, Pak? Sampai dengan hari ini nggak ada masalah. Tapi kan harga dunia kan pasti akan terjadi koreksi ketika kondisi geopolitik yang tetap terus memanas di Turki. Alternatif Harga untuk BBM, untuk harga BBM subsidi, saya pastikan bahwa sampai dengan hari raya tidak ada kenaikan apa-apa. Kita nggak pernah tahu ya, Timur Tengah saat ini gejolaknya luar biasa. Kita nggak bisa prediksi ini akan berhenti dalam 2 minggu. Ya. Kita nggak bisa prediksi, bahkan mungkin bisa jadi sampai berbulan-bulan. Ya. Karena Selat Hormuz itu hanya 33 km yang jarak terpendeknya. Dan itu ada di kawasan yang dikontrol penuh oleh Iran. Konflik antara Iran, Amerika, dan Israel ini berkepanjangan, bahkan diprediksi berbulan-bulan. Nah ini selain minyak bumi, apa nantinya yang akan implikasi yang bisa dirasakan sama masyarakat jika Selat Hormuz ditutup dan pemerintah ternyata belum punya strategi untuk mengantisipasinya? Ya, yang pertama yang paling terasa dalam beberapa bulan ke depan ya ekonomi global ya. Global shock, akan terjadi potensi penurunan ekonomi global karena harga minyak bumi yang naik, otomatis kan terjadi ketidakpastian pasar, orang akan nahan, investor nggak akan investasi, spending nggak ada, ekonomi global menurun. Implikasinya ke Indonesia sangat besar sekali. Bisa jadi ekspor kita akan melemah. Dan pada prosesnya tentu nggak ada investasi, otomatis nggak ada penciptaan lapangan kerja, makin banyak pengangguran. Cuman kalau yang terkait dengan minyak ya, itu yang sangat fatal itu sebetulnya dalam jangka pendek itu minyak. Kalau harga minyak naik terus ya, dan kemudian pemerintah terpaksa menaikkan BBM, maka yang paling terpukul itu adalah masyarakat bawah. Ya sesederhana kayak harga sayur akan naik, pangan akan naik, sembako akan naik, daging, karena logistiknya kan mahal. Kemudian harga transportasi juga akan naik, ojek online, mobil online, taksi online, itu akan menyesuaikan harga sesuai dengan harga BBM. Dan kalau itu naik 10% saja, itu bagi masyarakat kecil itu kan besar sekali ya. Karena konsumsi energi di rumah tangga itu adalah salah satu komponen yang paling tinggi. LPG misalkan naik, nggak bisa lagi disubsidi, BBM naik, ya kenaikan 100.000 saja itu sangat berdampak pada pendidikan, kesehatan, dan juga angka kemiskinan. Apa langkah yang tepat yang harus dilakukan pemerintah sesegera mungkin selain switching energi mungkin? Ini posisi yang berat ya hari ini, karena untuk switch energi, untuk membuka kontrak yang baru dengan importir lain itu kan nggak mudah ya. Tapi itu harus dipercepat, apapun alasannya gitu ya. Itu harus dipercepat, artinya ada diversifikasi importir minyak saat ini. Dan menurut saya Indonesia harus mampu menerobos baris-baris perdagangan hari ini, libatkan sebanyak mungkin atas perdagangan yang ada di luar negeri. Kementerian Luar Negeri jadi pintu untuk membuka komunikasi lanjutan. Jika memang sudah ada komitmen saat ini, itu harus dipercepat. Dan yang kedua, saya kira distribusi dan logistik BBM kita saat ini harus lebih efisien begitu, karena yang kita khawatirkan tentu saja adalah kalau ini berlangsung lama dan kemudian stok cadangan menipis, kalau terjadi kelangkaan, maka yang paling penting di situ jangan sampai ada penimbunan. Jadi distribusi logistik harus lancar, karena Indonesia kan negara kepulauan. Di Jakarta mungkin aman, tetapi di daerah, di Sulawesi, di Kalimantan, di pedalaman, di Sumatera pedalaman, itu efeknya besar sekali. Kalau minyak naik, bensin naik, sesederhana ada orang yang bisa putus sekolah. Karena di beberapa daerah untuk berangkat sekolah aja itu butuh 40.000 per hari. Kalau itu naik ya bisa 80.000 per hari. Anaknya akan berhenti sekolah. Dan itu efek berantai yang perlu dipikirkan saat ini. Dan itu sifatnya hulu ke hilir, harus lintas sektor, banyak kementerian lembaga. Tapi yang sekarang yang terpenting sebetulnya leadershipnya menurut saya. Untuk antisipasi pemerintah saat ini, apakah
sudah mulai mengarah ke sana? Ini nggak main-main sebetulnya gitu. Jadi menurut saya mulai dari sekarang fokus pada sesuatu yang urgent dulu. Dengan segala hormat, Pak Presiden mungkin perlu hentikan untuk kunjungan ke luar negeri yang mungkin itu bisa ditunda ya. Urusi dulu kepentingan dalam negeri. Dan satu lagi juga efisiensi dari anggaran pemerintah yang banyak terbuang percuma untuk proyek strategis nasional yang tidak efisien, itu harus diperhemat. Dan kalkulasi sederhana ya dari MBG saja, kalau seandainya itu ditinjau ulang, lebih tepat sasaran, itu bisa menghemat bisa 200-an triliun. Ketimbang menghabiskan 335 triliun per tahun. Itu sebetulnya buffer paling mudah untuk menghadapi situasi ketidakpastian global saat ini. Tapi lagi-lagi itu balik lagi ke keputusan pemerintah. Saya bukan orang pemerintah, ya baiknya pemerintah juga mungkin bisa mengevaluasi, libatkan pakar, kemudian konsultasi dengan DPR. DPR juga sebaiknya bersuara, jangan diam saja. Tapi karena emosi yang dibunuh itu adalah betul-betul pimpinan tertinggi, marahnya di situ sampai Hormuz ditutup. Bahkan ada satu kapal yang lewat langsung diledakan begitu ya. Ini akan efek sekali. Di tengah panasnya konflik Iran dengan Amerika Serikat dan Israel, pemerintah Indonesia kembali tegaskan siap berdialog dengan Iran dan menjadi mediator dalam perang di Timur Tengah. Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono menelpon Menlu Iran untuk fasilitasi mediasi. Kita juga menekankan kembali pentingnya untuk kembali ke meja perundingan, dan juga yang pasti kami menyampaikan lagi keinginan dari Bapak Presiden untuk menjadi mediator dalam upaya mendinginkan dan menurunkan eskalasi di wilayah tersebut. Pemirsa, hingga saat ini perang antara Iran, Israel, dan Amerika masih berkecamuk. Bu Tia, kalau misalkan kita lihat konflik antara Iran, Israel, dan Amerika ini sebenarnya pemicunya apa sih, Bu? Sebetulnya kan ini gara-garanya adalah pertemuan antara Amerika Serikat dengan Iran untuk membahas nuklir deal begitu ya. Karena Amerika Serikat kan melihat bahwa Iran itu memproduksi uranium hingga 60% dan itu akan bisa menyebabkan terbentuknya senjata nuklir begitu. Permasalahan uranium yang memang Iran tidak mau mundur begitu, dan mereka menyatakan bahwa tidak sama sekali membuat senjata nuklir. Ini pure tentang energi begitu ya. Yang kedua adalah persoalan membuat rudal balistik, karena ini yang dikhawatirkan oleh Israel. Jadi seperti memberikan pesan bahwa deal yang sangat esensi itu jangan sampai tidak tercapai begitu. Tapi Iran berdalih bahwa pembuatan senjata itu, perakitan senjata itu adalah memang untuk proses self defense ya. Artinya mempertahankan negara jika terjadi sesuatu. Kemudian memproduksi uranium untuk energi nuklir itu memang saya pikir setiap negara berhak untuk itu. Padahal IAEA sendiri sudah menyatakan bahwa memang Iran tidak sampai kepada pembuatan senjata nuklir, tapi Amerika tetap bersikukuh dan akhirnya ya setelah Israel menyerang ya Trump kemudian mengeluarkan pernyataan bahwa akan gabung, akan mendukung dan akan segera menyerang Iran, dan terjadilah seperti yang kita lihat konflik seperti ini. Jadi saya melihat bahwa ini hampir deal, Israel tidak mau, kemudian memprovokasi, karena kalau ini deal akan tercapai kan, akan terjadi perdamaian. Maka kalau terjadi perdamaian, Iran akan menjadi satu-satunya batu sandungan Israel di kawasan. Tidak ada lagi negara lain yang membantah Israel atau membahayakan Israel selain Iran. Siapa? Tidak ada. Semua hampir. Uni Emirat sudah membuka hubungan diplomatik begitu ya. Bahrain juga sudah. Tinggal Saudi menuju. Tapi keburu ada peristiwa 7 Oktober yang Hamas menyerang. Akhirnya menahan diri. Jadi kalau misalnya Iran tidak dihilangkan rezimnya, ini sangat membahayakan sovereignty Israel di kawasan. Saya melihatnya ini lebih kepada provokasi pihak Israel. Dengan adanya serangan yang pertama, itu kan
mengakibatkan pemimpin tertinggi, Panglima Militer Iran, Ayatollah Ali Khamenei ini tewas. Nah, ini dampaknya seperti apa, Bu? Ini luar biasa. Biasanya kan yang dihabisi itu adalah panglima-panglimanya ya. Dari IRGC atau IRGC itu habis semua. Iran biasanya tidak langsung melakukan retaliations. Yang sudah juga panglima besarnya dulu di Suriah juga terbunuh begitu. Berapa kali panglima besar militer Iran terbunuh, Iran hanya diam begitu ya. Kali ini yang dibunuh adalah Ayatollah. Ayatollah Ali Khamenei yang ini tidak bisa dipahami oleh paham lain begitu. Ini kan sistemnya politik Iran berbeda. Wilayah al-faqih atau wilayatul faqih gitu ya. Artinya kekuasaan tertinggi itu di tangan mullah begitu. Ini yang tidak dipahami oleh pihak Amerika Serikat dan Israel. Jadi mereka berpikir kalau Ayatollahnya dibunuh, Iran akan jatuh, langsung mereka akan mendesain. Langsung mereka akan membuat siapa yang berhak memimpin Iran sehingga tunduk terhadap keinginan Amerika Serikat dan Israel. Mereka sudah mempunyai satu seperti badan sistem gitu ya, yang di sana ada terdiri dari 88 sampai 90 orang yang kapabilitasnya sama dengan Ayatollah Ali Khamenei. Jadi dari Ayatollah Khomeini sekarang Ayatollah Ali Khamenei. Nah, beliau tidak ada, wafat, itu penggantinya sudah pasti sama. Beda nggak mati enggak. Jadi memang sangat selektif dan itu tidak mungkin orang sembarangan bisa terpilih. Dan baru saja kita juga mendapatkan informasi bahwa penggantinya sementara juga tewas begitu. Nah, ini kaget ya. Ini bagaimana nih, Bu nih? Apakah memang benar-benar dari pihak Israel dan Amerikanya sebenarnya sudah mengincar? Tentu Amerika dan Israel luar biasa itu. Intelijennya, kemudian kemampuannya dalam militer, dalam segala hal, dalam mengubah politik satu negara itu kan bukan experience pertama buat mereka begitu ya. Memang tidak pernah meleset apa yang dilakukan Amerika dan Israel ini. Hanya saja mungkin kali ini Iran akan mengubah strateginya. Mereka akan lebih hati-hati mungkin ke depannya karena yang dideklarasikan menjadi pengganti sementara aja ternyata tewas juga gitu, meninggal juga. Jadi akhirnya saya melihat ke depan ini akan sangat lebih hati-hati bagaimana nama-nama yang memang qualified untuk melanjutkan Ayatollah Ali Khamenei ini bisa terjaga begitu ya dengan baik. Sebegitu kekehnya Israel ini ingin meruntuhkan rezim Iran. Sebenarnya apa yang terjadi jika rezim Ayatollah Ali Khamenei ini benar-benar berhasil diruntuhkan? Maka nasib Timur Tengah ini ke depannya seperti apa sih? Itu tadi yang saya sebutkan, Iran itu the only one in the Middle East, satu-satunya negara di Timur Tengah yang menjadi penyeimbang kekuatan. Kalau itu tidak ada ya habis, berarti Timur Tengah sudah dikuasai semua oleh Amerika Serikat. Kan Saudi sudah menjadi aliansi, Uni Emirat, Oman, Qatar, Bahrain itu sudah menjadi aliansi. Jadi berbahaya juga kalau Timur Tengah dikuasai Amerika dan Israel secara total. Sama seperti pentingnya Israel buat Amerika. Kalau tidak ada Israel, Amerika juga kelimpungan begitu. Susah karena Israel satu-satunya negara yang menjadi kaki tangannya Amerika di Timur Tengah. Bagaimana menguasai resource. Presiden Prabowo juga sempat menyampaikan kan menginisiasi akan menjadi mediator untuk negara-negara tersebut. Tanggapannya? Saya cukup kaget ya. Karena statement itu dikeluarkan beliau 1 hari kalau tidak salah. 1 hari setelah penyerangan pertama langsung keluar statement. What? Ini nggak salah. Itu saya pikir para diplomat, kemudian para scholar HI semuanya kaget begitu ya, dan di medsos ramai sekali. Posisinya Indonesia itu satu, kita negara non blok gitu ya. Kedua, persoalan di domestik sendiri kan belum selesai, kita belum lama juga mengalami disaster begitu ya. Banyak hal-hal yang harus dibenahi begitu. Ketiga, kita terlalu masuk jauh dalam konflik kawasan dan itu bukan kawasan kita. Kita juga ada konflik Kamboja dengan Thailand. Saya pikir kalau menjadi mediator di 2 negara dan Indonesia sebagai leader di ASEAN itu is okay. Ini region lain agak terlalu jauh secara teritori, kemudian kita negara non-blok, kemudian posisinya baru 1 hari konflik, mediasinya seperti apa yang ditawarkan kan juga belum jelas begitu ya. Hanya untuk membujuk Iran, apa iya Iran terbujuk, walaupun kita secara bilateral bagus. Membujuk Trump, yakin bisa terbujuk karena tarif saja kita membujuk harus dibayar mahal dengan data. Seluruh beberapa transaksi, bukan hanya data, saya pikir semua akses ke resource dan lain sebagainya itu tergadaikan begitu. Itu lepas. Saran saya sih dalam kondisi seperti ini diam dulu lah. Tapi memang harus dicari jalan tengah. Saya pikir bukan Indonesia sih. Bukan Indonesia masih mediatornya agak, ya agak terlalu jauh ya. Walaupun kita
Muslim terbesar dunia. Nah, ini harus menjadi pertimbangan juga kalau terus pemerintah kita maju dengan strategi yang tidak jelas, model mediasinya seperti apa. Nah, ini khawatirnya malah memperkeruh keadaan. Salah satu strategi Iran saat ini adalah menutup Selat Hormuz. Ya. Otomatis perdagangan di global ini terganggu. Memang secara tidak langsung akan mempengaruhi perekonomian di Indonesia. Tapi untuk dampak kedepannya nanti, ini akan seperti apa jika Selat Hormuz terus-terusan ditutup oleh Iran? Berbahaya sekali, tapi mudah-mudahan tidak lama. Karena dampak Selat Hormuz itu bukan hanya ke Indonesia ya. Jadi kalau dikalkulasikan berdasarkan data, 80% itu ke Asia, termasuk ke Cina dan ke kita. Jadi 80% justru ke kita. Semua tanker-tanker minyak dari Timur Tengah, itu 80% ke Asia, 20%-nya ke Uni Eropa. Jadi berbahaya sekali. Itu kalau ditutup berarti tidak ada jalan lain. Bisa keterusan Suez sih, ke Mesir, tapi itu tidak terlalu signifikan jalan itu. Yang paling esensi itu Hormuz. Kalau misalnya ada area lain, itu jadi muter dan akan lebih mahal ongkosnya, dan tentu akan memberikan efek mahal juga terhadap harga minyak. Harga minyak mahal akan mahal juga kepada kos produksi, akan mahal juga kepada harga-harga, dan akan menyebabkan inflasi di setiap negara berkembang. Hormuz itu sangat esensi, tapi ini juga akan memberikan dampak terhadap Iran, karena Iran kan memang jualannya dari minyak, mostly, apalagi di bawah sanksi Amerika Serikat. Selama ini ketergantungan ekonomi Iran adalah dari minyak. Kalau itu ditutup, dia juga tidak bisa jualan. Jadi penutupan ini emosi, kan Iran jarang sekali menutup Selat Hormuz. Mungkin kita melihat berapa kali sebetulnya Iran menutup Selat Hormuz, nyaris tidak pernah, karena akan memberikan efek ekonomi juga terhadap Iran. Tapi karena emosi yang dibunuh itu adalah betul-betul pimpinan tertinggi, marahnya di situ sampai Hormuz ditutup. Bahkan ada satu kapal yang lewat langsung diledakan begitu. Ini akan efek sekali. Dan di situ sekarang sudah berikan warning kemana titik-titik tertentu untuk WNI apabila nanti persiapan untuk evakuasi. Konflik perang Iran dengan Amerika Serikat dan Israel sejak akhir Februari meluluhlantahkan sejumlah bangunan di Teheran, ibu kota Iran. Pada Minggu 1 Maret 2026 sekira pukul 20.30 waktu setempat, serangan gabungan tersebut menghantam rumah sakit Gandhi di Teheran Utara. Berdasar laporan media Iran, fasilitas kesehatan itu menjadi sasaran serangan pada hari kedua. Jendela pecah dan fasad rumah sakit hancur. Para pasien dievakuasi ke tempat aman setelah bangunan alami kerusakan. Dalam operasi yang sama, markas besar kepolisian di Rey di pinggiran Teheran, Iran turut hancur dan rata dengan tanah akibat serangan rudal Israel. Puing-puing material bangunan dan pecahan kendaraan terpental hingga menutup jalan sekitar. Selain kantor polisi, rumah warga di sekitar lokasi juga mengalami kerusakan serius. Terkait rencana pemerintah menjadi mediator perang Iran, Amerika Serikat, dan Israel, tim iNewsFile menemui anggota DPR Komisi 1 TB Hasanuddin. Memang secara langsung dampak itu mungkin tidak akan, karena jauh tidak akan terdampak, tetapi secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap ekonomi kita. Antara lain saja misalnya soal minyak, kemudian juga soal barang-barang impor, barang-barang ekspor dan lain sebagainya. Tentu kita akan mendapatkan kesulitan dalam hal mendatangkan bahan bakar minyak. Karena apa? Karena selama ini ya Selat Hormuz itu diblokade oleh Iran, tentu berpengaruh terhadap pengiriman minyak, kemudian minyak mentah dan lain sebagainya. Jadi tentu ya kita harus siap-siap saja ya, dalam waktu dekat atau mungkin jangka menengah kita harus menyiapkan diri, terutama
dalam bidang ekonomi. Bahan bakar kita ya harus mulai ada alternatif lain, tidak melewati Selat Hormuz, ya, mungkin melewati lain dan lain sebagainya, atau mungkin pengiriman barang ekspor impor jadi lebih jauh, kosnya lebih tinggi. Ya, langkah-langkah itu tentu harus mulai dari siapkan sekarang untuk jangka perang itu terjadi sebulan, 2 bulan, atau mungkin 3 bulan. Itu saya lihat kita harus melihat dulu leverage dari diplomasi kita, ya. Saat ini harus kita akui, ya, diplomasi kita di wilayah ASEAN saja kita belum muncul. Kita lihat sajalah, ya, misalnya perang antara Kamboja dengan Vietnam, kita juga belum berperan di situ. Lalu tiba-tiba kita akan ikut menengahi, ya, perang yang besar, di mana itu adalah negara-negara besar. Kelasnya saya kira belum sampai. Dengan masuknya Indonesia di dalam Board of Peace, BOP itu, ya, di situ banyak mulai dipertanyakan oleh negara-negara Muslim, negara-negara lain dan lain sebagainya, ya, sikap kita seolah-olah menjauhi dari tradisi kita atau doktrin kita sebagai negara Indonesia yang bebas aktif, ya. Sekarang kok lebih pro kepada Israel daripada ke Palestina, sehingga kesimpulannya ada image Indonesia lebih berat sebelah. Kalau begitu, ya, itu akan sulit diterima oleh pihak Iran. Teheran khususnya yang menjadi target penembakan peluru kendali itu sekitar 300-an, dan di situ sekarang sudah berikan warning kemana titik-titik tertentu untuk WNI apabila nanti persiapan untuk evakuasi sudah disiapkan oleh tim, ya, dari Kementerian Luar Negeri bekerja sama dengan KBRI di sana bagaimana upaya untuk evakuasi. Tetapi sampai sekarang bandara-bandara sekitar Iran itu masih tertutup, jadi kita pun masih ada kesulitan. Ya, kita berdoa supaya perang ini segera selesai dan kita serahkan kepada pemerintah untuk melakukan upaya-upaya tindakan-tindakan, ya, agar dampak dari perang itu bisa diatasi, termasuk di dalamnya kelangkaan bahan bakar, mungkin juga bahan baku yang lain dan sebagainya. Harus ada alternatif pilihan agar ekonomi di Indonesia itu tetap berputar dengan baik. Konflik Iran dengan Amerika Serikat dan Israel sudah membuat harga minyak dunia naik. Jika tidak diantisipasi, gejolak ekonomi yang terjadi akibat perang bisa berdampak langsung bagi masyarakat Indonesia. Pemerintah harus siap dengan langkah konkret agar stabilitas nasional tetap terjaga dan rakyat terlindungi. Jadi jangan bilang Anda tidak tahu permasalahan ini, karena kami sudah memberitahukan.